Kita tumbuh dengan luka yang tak terlihat. Dibesarkan dengan harapan tinggi, tapi tanpa ruang untuk memahami perasaan sendiri. Saat kita merasa hancur, mereka berkata, "Kamu kurang bersyukur." Tapi bukankah Islam mengajarkan kelembutan? Bukankah Rasulullah pun memahami kesedihan dan memberi pelukan, bukan sekedar teguran? Lalu, ketika luka ini tak sembuh, siapa yang harus disalahkan? Orang tua yang tak mengerti atau kita yang dianggap terlalu lemah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah yang ada di sini, mudah-mudahan puasa kita pada hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan rezeki kita makin banyak. Mudah-mudahan kita dapat THR-nya juga banyak. Yang paling penting ibadah kita makin kuat, makin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, kalau saya berbicara tentang orang tua dan anak, banyak di luaran sana yang orang tua itu menginginkan anak itu berprestasi sesuai dengan harapan orang tuanya. Akan tetapi banyak problemnya yang terjadi justru menimbulkan konflik, masalah. Karena memang orang tua terlalu memaksakan dan terlalu mengejar daripada anak ini harus seperti ini, harus jadi seperti ini dan lain sebagainya. Maka terjadilah pertengkaran antara anak dan orang tua. Si anak menyalahkan orang tua karena orang tua seperti ini, dan orang tua pun menyalahkan anak karena anak tidak taat kepada orang tua. Ini mana yang benar? Orang tua atau si A atau si anak? Terkadang orang tua kurang tepat dalam mendidik anak. Yang perempuan dididik seperti laki-laki, yang laki-laki dididik seperti perempuan. Walhasil salah pergaulan, walhasil salah karakter dan lain sebagainya. Kalaulah kita ingin melihat bagaimana contoh keluarga yang luar biasa, contohlah bagaimana suri tauladan Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabiullah Ismail dan juga Nabi Ishak. Nabiullah Ismail dan juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam Abul Anbiya, tak kala mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, itu Nabi Ibrahim tidak memaksakan kepada anaknya. Coba apa yang dilihat? Inni ara fil manam, aku melihat engkau wahai Nabi Ismail, anakku satu-satunya pada saat itu, disembelih. Ya kan? Apa kata Nabi Ibrahim? Ya, fangzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Itu ditanya seperti itu, dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Jadi tidak langsung, "Hei, kamu anakku, Allah nyuruh, ikuti ya, sembelih ya." Enggak kayak gitu. Fangzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Kita juga harus seperti itu. Ya. Dan luar biasa sabarnya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam mengikuti perintah Allah dan juga ayahnya. Ya. Apa katanya? Inni ara fil manam, ya fangzur madza tara. Luar biasa. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan lakukan ayah. Ya abati if'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan ketemu, kita dikumpulkan bersama orang-orang yang sabar, Nabi Ibrahim. Oleh karena itu ada satu surah di surah Al-Isra ayat 31, bagaimana kelakuan jahiliyah orang tua dahulu mendidik anaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ini luar biasa. Surah Al-Isra ayat 31. Bagaimana perilaku orang tua dahulu, takut miskin, takut nggak punya uang. Kan ada istilah banyak anak banyak rezeki. Bukan terbalik. Orang tua jahiliyah dahulu terbalik, banyak anak justru banyak bencana, banyak susahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang wala taqtulu auladakum khasyata imlaq.
Janganlah kalian takut, ya. Kenapa? Janganlah kalian bunuh anak kalian karena takut apa? Miskin. Nahnu narzuhum wa iyyakum. Kami ini yang memberikan rizki kepada anak-anak. Makanya jangan kita pesimis punya anak banyak itu. Makanya ini kita didik anak kita sebaik mungkin. Didiklah sesuai ajaran Rasulullah SAW. Semoga anak kita menjadi anak soleh dan soleha. Dan kita menjadi orang tua yang bijak yang memiliki anak yang soleh dan soleha. Paham kan ibu-ibu? Paham. Nah, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan angkat tangannya. Masya Allah. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sunarti. Mau tanya Pak Ustadz, apa benar perilaku negatif seorang istri dan anak dikarenakan dosa dari suaminya? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perilaku negatif itu bisa terjadi lantaran suaminya? Ini bisa. Karena pada hakikatnya ada istilah mengatakan buah tidak jauh jatuh dari pohon. Iya, ibu bisa jadi karakternya pemarah, anaknya juga bisa jadi ikut pemarah. Orang tuanya ngomong kasar, bisa jadi anaknya juga ikut-ikutan ngomong kasar. Hati-hati dalam mendidik anak, karena pada hakikatnya orang tua yang bertanggung jawab dalam mendidik anak. Apa yang dilihat anak dicontoh oleh dia. Apa yang dilihat daripada orang tuanya akan dicontoh, baik sifatnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadikan anak kita sebagai anak yang soleh dan soleha, berbakti, mulailah dari diri sendiri. Nyuruh anak sholat, tapi orang tuanya nggak sholat. Kira-kira anaknya mau apa enggak? Enggak, tapi kadang-kadang ada juga yang giliran baik bilang ke papahnya, yang giliran buruk bilang ke mamahnya. Dapat ranking, apa kata suaminya? Tuh, kayak papa pinter. Betul nggak? Giliran buruk, cerewet banget sih, kayak mama. Kayak gitu kan? Jadi main salah-salahan nih, mirip mama, mirip papa. Ya padahal dua-duanya salah gitu, sama gitu. Jadi ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita mendidik anak dengan keburukan, contohlah dari diri sendiri. Insya Allah, kalau mulai dari diri sendiri, anak pun akan memperhatikan perilaku dan karakter orang tuanya. Orang tuanya sabar, insya Allah sabar. Orang tuanya pintar, insya Allah anaknya juga pintar. Karena apa yang dilakukan orang tua pastilah akan dilihat oleh anak, bahkan diikuti oleh anak. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, didiklah anakmu dengan sebaik mungkin, insya Allah anakmu akan berbakti kepadamu sesuai dengan didikanmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.